Shalom, salam damai sejahtera Kristus kiranya menyertai kita sekalian dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan mendengarkan video ya dari channel apa ini, saya lupa. Cuma ini adalah channelnya para mualaf, yaitu yang dimotori oleh Ustadz Nababan. Coba kita akan dengarlah salah satu kisah-kisah mualaf ini. Apa yang bisa kita lihat, kita pelajari dari kejadian ini ya. Semoga menjadi berkat kita. Langsung aja lihat videonya ya. Saya itu anak dari Sumatera Utara. Orang tua dari Sumatera Utara, dari Medan. Agak kuatkan suaranya dikit. Tapi saya dari Bengkulu, dari Bengkulu. Kalau asal orang tua, bapak ibu dari Sumatera Utara, tapi lahir di mana? Di Bengkulu, Oh, sudah lahir di Bengkulu. Iya. Berapa orang bersaudara? Kita ada 3 saudara, 3 saudara. Indra anak keberapa? Anak tengah nomor 2, ada kakak perempuan di Jakarta juga, sama adik satu lagi baru tamat SMA. SMA. Tinggal di mana adiknya? Adiknya tinggal sama kakak juga sekarang. Di Jakarta. Kalau ibu di mana? Ibu di Bengkulu, Ayah masih hidup? Ayah nggak ada lagi, Dari 3 bersaudara, sudah berapa orang yang muslim? Baru anak sendiri, Oh, baru sendiri ya? Baru Masya Allah. sendiri. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkapnya Indra Siregar, Indra Siregar. Umur berapa sekarang? 21, 21. Pendidikan? Kuliah sekarang di PT IKI. Sudah kita kuliahkan di Indra. perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Masya Allah, mu'alaf belajar di PT IKI. Antum tahu PT IKI? Baik, Ustaz, terima kasih waktunya. Awal tahun, kalau diceritakan kenapa bisa dapat hidayah gitu mungkin panjang ya, Ustaz. Pendekin aja Bang. Namun ada kita bahas pada saat ini bahwa ada poin-poin penting yang saya tidak dapatkan rasakan di agama sebelumnya, Ustaz. Ada poin-poin penting yang tidak dirasakan di agama sebelumnya. Apa di antaranya? Agama apa cuy? Baik, Ustaz. Pertama, anak itu belajar perbandingan agama dulu, Ustaz. Subhanallah. Ya. Belajar perbandingan agama itu sendiri dari baca buku atau ada gurunya? Jadi dari SMP itu saya disekolahkan di asrama sama Kristen. Oh ya? Jadi di situ kita belajar itu buku itu kan. Oh, perbandingan agama. Ya. Oh, dari jadi situ kau dan anak Kristen. waktu SMA di situ makin tadinya. suka nonton di video YouTube itu gitu. YouTube siapa yang suka ditonton? Jadi ceritanya si kawan ini tadinya orang Kristen, terus sekolah di asrama Kristen, bapaknya udah nggak ada. Jadi mungkin inilah ya, memang pentingnya sosok seorang bapak itu ya. Iya, tergantung gimana bapaknya juga sih ya. Bapaknya aneh-aneh ya, anaknya aneh-aneh juga lah. Jadi maksudnya gini, itulah ya buat kita ya, mungkin beneran dikatakan itu, bergaul dengan orang benar ya jadi orang benar, gaul sama orang sukses ya jadi orang sukses, gaul sama orang nggak jelas ya jadi nggak jelas juga. Jadi ya memang juga sudah dinubuatkan juga, memang akan ada pemurtatan, akan ada penyesatan ya. Jangan marah lah ya kalau dari sudut pandang kami. Namamu siapa tadi? Indra ya? Indra ya, kau sudah tersesat ya. Kau bilang tadi perbandingan agama kan, kau bandingkan Kristen dengan Islam. Intinya pada akhirnya kau memutuskan untuk masuk Islam, berarti ya kau anggap Islam lah yang benar ya. Coba kita lihat nanti apa kira-kira yang benar yang dianggapnya si Indra ini sehingga dia memutuskan untuk masuk Islam. Yang jelas jangan pakai retorika yang apalah, yang klise lah. Semua agama itu sama. Kalau semua agama itu sama ya kau ngapain pindah, ya kan gitu ya. Coba kita ikutin aja dulu lah apa kira-kira yang dia bilang, kenapa dia masuk Islam. Materi apa waktu itu yang dia sampaikan sehingga berkesan bagi Indra? Tentang
ketauhidan kan Ustaz. Tentang ketauhid. Tauhid itu ya itu udah klasik. Mereka tauhid itu artinya one of, atau untuk terjemahan lainnya itu adalah unity. Jadi union gitu kan, kesatuan. Jadi kesatuan antara, bukan satu. Kalau satu itu ya uno gitu. Jadi apa ya, bahasa Arabnya satu juga apa, bukan tauhid. Tauhid itu artinya kesatuan gitu. Kalau kalian jujur, itu bukan satu tapi adalah kesatuan. Kalau disebut kesatuan itu pasti adalah persatuan antara beberapa hal yang terpisah ya. Ada tiga, bukan tiga, maksudnya ada lebih dari satu. Makanya ketika bersatu disebutlah itu tauhid. Konsep trinitas ya sebetulnya sama. Kalau istilah kekristenan itu trinitas, 3 pribadi dalam satu Tuhan gitu. Di mana itu tertulis di Alkitab ada kata trinitas? Ya nggak ada. Kalau kata-kata trinitas itu nggak ada. Itu kan adalah sebuah konsep. Tapi konsep trinitas itu bisa dilihat dari mana? Ketika mulai dari Kejadian 1 ayat 1, di mana penciptaan, pada sebelum proses penciptaan, disitulah diperkenalkan siapa Tuhan kita itu. Di situ adalah Tuhan, ya, Tuhan. Kemudian ada rohnya melayang-layang dan ada firmannya. Ada 3 entitas dalam satu Tuhan. Itu sebabnya orang Kristen itu mengatakan Yesus Tuhan, karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Karena firman itu adalah bagian entitas dari Tuhan, maka disebutlah dia Tuhan. Ketika dia naik ke surga, kembali kepada Bapa yang kita sebut sebagai Tuhan, itu Tuhan, ya dia kembali, firman itu kembali kepada Tuhan, maka ya menjadi satu lagi, menjadi tauhid dia gitu dengan Tuhan. Setelah pribadi firman yang menjadi manusia itu kembali kepada yang empunya firman, kan dijanjikan tetap ada pribadi yang secara nggak disebut fisik tapi yang hadir di tengah-tengah kita itu, yaitu rohnya, roh Allah, Roh Kudus. Jadi kita punya 3 sebutan, kekristenan itu punya 3 sebutan. Ada Tuhan, atau yang sering kali diinikan menjadi Bapa, dan firman yang menjadi manusia yang dikenal itu adalah Yesus. Ya, kenapa firman harus jadi manusia? Karena dia mau ngomong ke kita kan manusia, bukan monyet. Kalau kita monyet ya mungkin jadi firman itu jadi monyet. Ya, jadi manusia, maka kita kenal lah dia. Mengenal Tuhan itu dalam pribadi apa? Dalam wujud fisiknya Yesus. Itu sebabnya Kristen menyebut Yesus Tuhan atau Tuhan Yesus. Itu juga ya. Tapi kita kan gak sebut sembarang Yesus. Yesus Kristus. Hanya ada satu Yesus manusia, Yesus yang disebut sebagai Kristus, yaitu Yesus yang mati di kayu salib itu. Nah itu, jadi supaya kita bisa mengenal Tuhan seperti apa, makanya Tuhan lewat firman-Nya menjadi manusia supaya bisa dikenali secara fisik. Setelah dirasa cukup, tidak terlalu lama kan, yang penting kan manusia sudah ada yang menyaksikan, dan itu akan diteruskan ke seluruh dunia untuk memperkenalkan pribadi itu, bukan kepada bukan manusia yang disembah, tidak, bukan menuhankan manusia, tidak. Yesus yang jadi manusia itu, yaitu karena itu Tuhan, karena firman itulah bahasa Tuhan. Ya, kalau kita lihat dari Yohanes 1 ayat 1 ya, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, firman itu adalah Tuhan ya. Saya berulang kali agak menolak menggunakan kata
Allah gitu. Walaupun itu katanya bahasa serapan dari bahasa Arab, ya bahasa Arab lah itu, untuk menunjukkan Tuhan. Tidak, itu hanya Tuhan. Tuhan punya nama. Kalau Tuhannya orang Arab, yang Islam, ya namanya Allah. Kita bukan gitu. Itu bukan itu. Jadi kalau itu dibiasakan disebutkan, terbiasa nanti jadi sama. Jadi harus tegas kita beda. Sebenarnya Trinitas dan Tauhid, kalau dia, ya itu tadi, kalau umat Islam ini punya pemikiran yang ini ya, yang rada dewasa dan katanya ilmiah gitu ya, ya harusnya bisa lah menerima yang sama. Dan kau Indra harusnya tidak perlu terhilang. Tulisan Al-Quran. Ya, apa itu Al-Quran? Jadi ada sebuah hari di waktu SMA itu main ke rumah teman, Ustaz. Ya. Ana dengar ibunya ngaji, Ustaz. Ibunya mengaji. Ibunya ngaji. Lalu ketika ibunya selesai ngaji, Ana tanya, Ustaz, sama anaknya, itu mama itu baca apa itu? Kok aku baru pernah dengar gitu kan? Selama ini nggak pernah dengerin kayak gitu. Oh, itu yang dibaca mama itu Al-Quran ya. Mama teman anak itu, Ustaz. Jadi Anda penasaran, boleh lah lihat bukunya. Akhirnya saya lihat bukunya, saya lihat, cuman orang baca buku kayak gini saat dulu kan kita ini nggak paham tulisan Arab ya. Tulisan Arab kita kan nggak tahu apa gimana. Ini sesat ini. Baca buku kayak mana ini, bahasa Indonesianya nggak ada. Ya. Justru karena kau nggak ngerti lah, makanya gampang kau disesatkan. Akhirnya dijelasin. Jadi setiap titik maupun koma nggak bisa diganti di Al-Quran ini. Kata si ibu itu. Ya, kata anaknya, itu. Ya, teman anak itu. Yang bilang nggak bisa diganti siapa? Orang itu memang tulisan orang yang dihafalkan lagi, ya kan? Yang dihafalkan lalu dikumpulkan. Ada satu masa lagi dibakar lagi supaya disandarkan katanya. Tapi faktanya sampai sekarang macam-macam, beda-beda tuh Al-Quran. Tuh beda titik kau bilang, nanti beda artinya. Kau tanyalah sama orang Arab. Ya, kau bilang nggak bisa dirubah. Bisa. Masa nggak mungkin lah ya, orang kan bisa diganti-ganti, ini kan tulisan orang. Anda makin terkesan saat makin terkesan. Anda belajar tanya jawab sama dia, akhirnya ya di situ luar biasanya. Panjang.